Jadi banyak pada penderita demam berdarah ini yang hari ketiga itu kan udah nggak demam lagi. Banyak yang kayak oh anak saya udah sembuh misalnya gitu pada Hmm, anak-anak. hmm. Padahal itu ternyata fase kritisnya justru. Nah, itu bahaya Jadi ya, banyak Dok. yang kayak nggak dibawa ke rumah. Betul. Mm-mm. Terus, tapi kalau pada chikungunya, demamnya ini dia itu eh, sifatnya akut dan ada yang ringan sampai tinggi juga sih tuh untuk panasnya. Dan itu cuma sebentar sih dia sekitaran 2 harian ya dok ya, Hmm. sekitaran 2 harian. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sudah mulai bergabung, saya ucapkan selamat datang di acara Smart Talk Instagram Klinik Pajajaran Jatinangor. Oke, masih belum ada followers yang join ya. Kita tunggu dulu. Oke, topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang demam denggi dengan demam cikungunya. Itu sekarang sedang mulai naik kasusnya ataupun jumlah kasusnya dan hampir berdekatan dengan jumlah COVID di Indonesia. Ini juga sebetulnya hal yang menarik secara epidemiologi. Dan nanti yang akan menjadi pembicara adalah Dr. Dini Mudirasari. Beliau adalah dokter umum di Klinik Pajajaran Jatinangor. Beliau yang akan nanti memaparkan tentang apa sih sebetulnya perbedaan antara demam denggi dengan demam cikungunya. Karena dua demam ini hampir sama penyebabnya dan juga hampir sama juga penampakan ataupun gejala klinisnya. Oke, sebelum kita mulai, saya coba invite dulu dokter Dininya. Coba dulu saya paparkan dulu ya tentang eh, demam tinggi dan demam cikungunya. Jadi secara nasional angka yang sudah tercatat dan saya dapatkan per tanggal ini 12 Juli 2020 ya, ada 71.633 kasus demam denggi di Indonesia dan di Jawa Barat sudah tercatat ada 10.772. Ini menarik karena kasus COVID saat ini 89.869. Jadi sudah angkanya udah hampir mepet-mepetan nih, susul-susulan antara COVID dengan demam denggi. Dan di Jawa Barat angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan COVID. Jadi 10.773 jelas lebih besar dibandingkan 7.407. Itu jika dibandingkan dengan COVID. Bukan berarti ini adalah angka yang berarti demam denggi harus lebih diutamakan dibandingkan COVID. Tidak begitu, tapi maksudnya adalah kita juga tetap harus waspada dengan infeksi ataupun penyakit lain yang sebetulnya tetap ada di Jawa Barat. Dan di Sumedang, kita cek dulu apakah sudah bergabung atau Dini. Story IG kemarin, nanti kita bahas satu-satu ya. Dokter, kita mulai ngobrol-ngobrol santai ya. Tadi saya sudah sedikit jelaskan tentang ini ada angka-angka apa kejadian demam denggi secara nasional yang hampir berdekatan nih dengan angka COVID sebetulnya. Jadi secara nasional di Indonesia kasus denggi itu udah 71-an lebih dengan kasus COVID sekarang 89 ribuan lebih dan di Jawa Barat ternyata kasus dengginya lebih banyak dibandingkan dengan kasus COVID. Di Jawa Barat ada 10.772 sedangkan COVID-nya tuh 7.407. Jadi itu udah balapan sekarang sebetulnya sekarang dok. Dan mungkin juga karena fokus kita sekarang lebih ke COVID, penanganan dan fokus kesehatan juga ke arah sana, seolah-olah demam denggi udah nggak tertarik lagi untuk diberitakan mungkin jadinya agak sedikit pemberitaan ini Iya. tentang demam denggi. Apalagi mungkin dengan demam cikungunya dan itu juga banyak mitos ternyata dok Hmm. untuk beberapa pasien ataupun beberapa orang demam cikungunya suka diartikan sebagai pegal-pegal tanpa ada demam. Nah itu nanti coba dijelaskan oleh dokter Dini. Hmm. Oke dok, Iya. silakan jika ada yang mau dipaparkan terlebih dahulu silakan. Oh iya. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya akan memaparkan tentang tadi demam berdarah dengue sama cikungunya versus cikungunya. Ini
Nanti saya akan mencoba menjelaskannya dengan bahasa yang lumayan apa, kalau bisa lebih Mudah ringan lagi dipahami agar gitu. semuanya bisa ngerti ya. Iya, mudah dimengerti. Eh, Pertama, ini demam, nanti saya akan jelasinnya paling kayak gini ya dok ya, kayak demam berdarah dengue sama cikungunya, terus DHF, cikungunya gitu ya, nggak apa-apa ya Ya, dok ya. boleh, boleh, boleh dok. Silakan. Oke, pertama ini demam berdarah, DHF. Dia itu pertama kali ada ditemuin di Indonesia itu di Surabaya pertama kalinya sejarahnya ini ya, tahun 1968 itu, di mana sebanyak 58 orang terinfeksi dan 24 orang diantaranya itu meninggal dunia waktu itu. Nah, kalau untuk cikungunya pertama kali ini dia adanya masuk Indonesia itu di Pontianak tahunnya itu. Pertamanya itu dia dari Afrika dulu tahun 1954. Kemudian jadi KLB ke Asia, sampailah ke Indonesia. Pertama kali di Pontianak. Nah, untuk penyebabnya sendiri ini dua-duanya ini sama-sama dari virus. Kalau demam berdarah DHF itu dari gen yang flavivirus. Dia mempunyai 4 serotype, dan 1, dan 2, dan 3, dan 4. Dan kalau untuk si cikungunya, virusnya ini dari genus alphavirus. Nah, mereka ini dua-duanya sama-sama ditularkan melalui nyamuk. Dari nyamuk ya dok ya, spesies nyamuk. Yaitu dari Aedes yang terbanyak di Asia itu, di Indonesia ya Asia sih, Aedes aegypti dan albopicus. Nah, dua-duanya ini sama sih. Mereka ini banyak disebarinnya itu melalui nyamuk Aedes aegypti dan albopicus, dua-duanya sama. Kemudian untuk perbedaan masa inkubasi. Inkubasi itu jadi dari pertama nyamuknya digigit sampai menimbulkan gejala. Nah, yang demam berdarah itu berkisar antara 3 sampai 14 hari baru kemudian muncul gejala. Untuk cikungunya itu masa inkubasinya 3 sampai 12 hari. Kalau untuk gejala klinisnya sendiri timbul rata-rata untuk demam berdarah itu 4 sampai 7 hari biasanya. Kalau cikungunya timbul 1 sampai 2 minggu. Tapi untuk Hmm. gejala yang lain ada bisa Sisa. sampai berbulan-bulan juga sih. Nah, itu Iya, yang gejala sisa. sedang yang masyarakat umum sekarang Mbak sangat ketakutan dengan itu sebetulnya. Oke, lanjut dok, silakan. Iya. Kemudian lanjut ke gejala. Untuk gejalanya ini dua-duanya sama-sama ada demamnya. Jadi kalau demam berdarah itu dia demamnya itu tinggi mendadak tiba-tiba, terus kayak apa ya? Jadi kayak pelanak kuda gitu. Jadi dia sehari 2 hari demamnya tinggi, terus kemudian hari 3 ke 4 bisa turun, turun, kemudian nanti hari berikutnya lagi langsung tinggi lagi Meningkat gitu. lagi. Banyak Ya. orang yang iya, jadi banyak pada penderita demam berdarah ini yang hari ketiga itu kan udah nggak demam lagi. Banyak yang kayak oh anak saya udah sembuh misalnya gitu pada Hmm, anak-anak. hmm. Padahal itu ternyata fase kritisnya justru. Nah, itu bahaya Jadi ya banyak dok. yang kayak nggak dibawa ke rumah. Betul. Mm-mm. Terus, tapi kalau pada cikungunya, demamnya ini dia itu sifatnya akut, dan ada yang ringan sampai tinggi juga sih, tuh, untuk panasnya. Dan itu cuma sebentar sih, dia sekitaran 2 harian ya dok ya, Hmm. sekitaran 2 harian demam, tapi berikutnya baru muncul gejala-gejala yang lain. Nah, ini dua-duanya bisa ada keluhan nyeri-nyeri sendi. Cuma perbedaannya pada demam berdarah itu nyerinya itu uh, tidak hebat, tidak hebat nyerinya. Jadi kayak banyak yang ngeluh kayak pegel-pegel, linu-linu, ngilu-ngilu kayak gitu. Cuma kalau di cikungunya bedanya dia nyerinya itu hebat, sangat hebat sampai-sampai apa
mengganggu aktivitas. Jadi kayak jari-jari yang kecil-kecil, yang sendi-sendi kecil di jari-jari, kaki, lutut yang paling ganggu sih lutut. Banyak yang Ya, pasien-pasien yang datang itu suka keganggunya di lutut itu ya. sih. Dan Susah itu gerak walaupun katanya gitu. demamnya sudah hilang juga tetap ada gejala pegal, ya dok ya. Iya, iya. Dan itu pegalnya itu bisa lama. Jadi ada macam beda-beda sih. Ada yang bermingguan mingguan gitu hitungannya. Ada yang bulanan. Hmm. Bahkan katanya ada yang tahunan ya dok ya sampai setahun gitu. Nah itu belum saya dapatkan Saya ada jurnalnya atau itunya, tapi memang rata-rata memang sekitar mingguan sih, dari apa, dari pengalaman iya klinis ataupun kata-kata. dari beberapa apa sumber yang saya baca. Jadi memang agak agak jarang ya, mungkin sama kalau sampai tahunan mungkin ada penyakit yang lain yang penyertanya, Iya, atau mungkin udah ada jadi iya, komplikasi juga mungkin ya dok. Mm-mm. Oke, iya, jadi bisa jadi. dari dua pemaparan tadi berarti ya sebetulnya penyebabnya bukan penyebab tapi faktornya sama ya ternyata, si Ya, Aedes aegypti. Jadi mungkin untuk yang belum tahu faktor itu apa, itu adalah apa, hewan perantara ya, karena sebetulnya penyebabnya adalah virus, dan dua virus itu adalah dua iya, virus yang berbeda. Satu virus chikungunya, satu lagi virus dengue gitu. Tapi faktornya sama nih, pembawanya adalah si nyamuk Aedes aegypti bawahnya. ini ternyata gitu. Oke, Iya. dari perbedaannya berarti secara klinis bisa bisa berbeda ya. Tapi masalahnya adalah Mm-mm. ketika pasien datang ke klinik ataupun ke fasilitas kesehatan, kadang-kadang mungkin demamnya baru 1 hari nih atau 2 hari. Jadi belum jelas apa nih yang Ya, munculnya, ya dok ya. benar. Iya, Mm-mm. Ada iya. ada tambahan lain nggak sih dok? Misalnya gejala yang kalau di demam berdarah atau demam dengue kan kadang-kadang ada bintik-bintik merah katanya. Iya, Apakah ada perbedaan iya. untuk di cikungunya atau gimana? Eh, mirip sih, sama sih katanya sih. Mm-mm. Tapi ada perbedaan sih kayak eh, kalau yang si demam berdarah itu kan bintik-bintiknya itu bisa bentukannya tuh ada yang peteki, ekimosis, Mm. purpura yang kayak gitu. Mm-mm. Nah, kalau yang si ini cuma makulopapular aja yang kayak gitu Ruam berarti sih. ya dok ya, ruam kemerahan untuk Jarum. cikungunya. Nah, berarti Iya. untuk yang demam denggi itu titik-titik kecil dan susah dihilangkan ketika Jadi kecil di oleh apa di ditekan gitu juga nggak tekan. akan hilang ya. Ya, Sedangkan kalau cikungunya iya berarti benar. ruam kemerahan bisa agak hilang juga Mm-mm. ketika ditekan gitu. Oh, oke oke. Dari gejala laboratorium atau misalnya dari tanda-tanda laboratorium ada perbedaan nggak? Kadang-kadang kan kalau demam denggi Iya. mungkin trombositnya menurun. Apakah dengan cikungunya juga Hmm, terlihat hal yang sama atau bagaimana? iya. Jadi kalau sebenarnya sih kalau dari laboratorium untuk si kungunya sendiri itu tidak khas sih, dok ya, laboratoriumnya. Jadi kayak leukositnya bisa normal, bisa enggak kayak gitu. Trombositnya bisa turun, bisa normal yang kayak gitu. Hmm, Yang si hmm, leukosit bisa tinggi, bisa normal. Nah, tapi kalau untuk demam berdarah itu kita ngelihatnya kalau trombosit turun, rendah di bawah bisa 150 di bawah normalnya, hmm. 150.000. Terus kalau yang si ada ini tanda kebocoran plasma juga yang kayak hematokrit Ya. itu kan peningkatan 20% atau penurunan 20%, eh ya peningkatan 20% Kelihatan ya dok. atau penurunan 20% dari ini setelah mendapat cairan kayak gitu. Kalau yang si cikungunya labnya itu sebenarnya sih kalau untuk memastikannya gold standarnya kan kultur ya dok ya, kultur Ya. virus. Hmm. Cuma susah, jarang lah pastinya kan. Iya. Eh, Iya, Jadi terus memang ada paling lagi kita, serologis kayak betul dengan serologi. Paling kita iya, memang di fasilitas kesehatan tingkat pertama pasti dari klinis ya, kalau untuk cikungunya. ya, Heeh. klinis. Kalau misalnya memang ternyata dicek dari laboratorium hasilnya hampir hampir normal, ya biasanya demam dengginya kita singkirkan dan kemudian bisa jadi itu demam Iya, cikungunya. Oh ya, tapi ternyata iya, ada penyakit lain juga ya sebetulnya selain demam denggi dan demam cikungunya juga yang dari nyamuk. Ternyata saya juga baru baca itu demam mm-mm, Zika, tapi agak jarang juga sih di Indonesia ya. Dulu-dulu sempat agak iya, booming waktu apa ya, kayak kalau nggak salah
Demam Zika itu ketika sampai ke ibu-ibu yang hamil, terus nanti akan berpengaruh kepada anaknya juga gitu. Tapi itu juga memang Hmm. belum ada datanya di Indonesia tuh seperti apa, apalagi mungkin di daerah sekitar Jawa Barat atau Sumedang. Jadi sebetulnya banyak ya dok ya yang apa penyakit yang ditularkan lewat nyamuk ternyata ya. Iya. Betul. Nah, kadang-kadang gini juga dok, ini yang agak membingungkan adalah ketika pasien menyatakan bahwa dia adalah demam, tapi ketika ditanya berapa suhu badannya ketika dia dia merasa demam. Nah, itu juga agak bikin kita bingung kan ya. Misalnya gini, sebetulnya adalah demam denggi. Dia datang di hari ketiga dan keempat ketika suhunya memang secara secara perjalanan penyakitnya memang biasanya turun nih, gitu. Agak bingung ketika kita tanya pasien memang demam atau tidak, tapi nggak pernah mengecek suhu badannya. Nah, ini Oh berarti iya benar. kalau kalau denggi mungkin memang jadi normal ya, berarti di pertengahan perjalanan penyakitnya. Sementara untuk cikungunya Mm-mm. stagnan, terus ada demam, begitu ya? Iya, tapi habis itu cuma sebentar kan dok ya dok, Oh iya, lebih demamnya singkat. itu Cikungunya lebih singkat ya dok? lebih singkat ya. Ah, oke. Mm-mm. Ada tips nggak sih dok untuk pasien ini bagaimana sih baiknya kalau penanganannya di rumah nih kalau misalnya secara umum lah general kalau ada demam ini sebelum dipastikan demamnya denggi atau chikungunya bagaimana sih penanganannya sebaiknya di rumah? Iya, jadi mungkin udah sering dengar juga sih ya ini karena eh, yang disebabkannya sama, ditularkannya sama melalui si nyamuk ini, Mm, jadi sama-sama sih penanganannya. Jadi yang sering kita dengar dulu 3M, menutup, menguras, mengubur. Nutup rapat tempat penyimpanan air, menguras tempat penampungan air, sama mengubur barang-barang bekas yang bisa nampung air. Nah, terus ditambah lagi plusnya. Plusnya itu eh, menabur bubuk abate itu bisa di penampungan air, terus memasang kawat nyamuk sama mengguna kelabu gitu, kelambu atau untuk tidur. Terus menghentikan kebiasaan menggantung pakaian jadi di tempat apa gantung-gantungan pakaian itu nyamuk-nyamuk itu sering di sana sih biasanya oh iya iya. mereka. Jadi itu untuk pencegahan ya dok ya? Terus Mm, iya sama ini sih paling kayak pakai lotion nyamuk yang kayak mm, gitu sih. mm. Nah untuk pencegahan kadang-kadang juga masyarakat ada yang kritis tapi kurang tepat juga kadang-kadang dok. Jadi kayak misalnya minta untuk di fogging nih. Kalau misalnya daerah tertentu itu Hmm, sudah mulai banyak, tapi sebetulnya itu tidak masuk ke dalam 3M dan plus tadi ya sebetulnya. Tidak ada ya, M-nya adalah iya, melakukan fogging, tidak ada sebetulnya. Karena iya. alasannya apa sih dok? Kira-kira kalau misalnya apa fogging itu sebetulnya kadang nggak efektif sama sekali. Jadi sih kalau kalau fogging itu kan kayak paling ya saat itu ya di ininya nih, foggingnya itu. Terus tapi kalau misalnya kayak eh, kayak apa ya, yang mereka ini kan jentik, dia kan eh, Hmm, tempat si jentik larvanya itu jentik-jentiknya itu kan ada di betul. air itu kan dok ya, Hmm, di penampungan air yang kayak gitu. Kalau hmm. misalnya kayak itunya nggak dibuang ya kayaknya sih sama aja Nah, sih, betul. Jadi nggak itu kayak dibersihin. itu cuma membunuh nyamuk yang sudah dewasa gitu, yang sudah apa, udah Ya yang siap dewasa. menularkan. Sementara ya yang jentik-jentik nyamuknya tidak terhabiskan dengan cara Mm-mm. fogging tersebut. Jadi tetap yang paling efektif memang 3M place tadi ya. Gitu. Jadi Iya. memang betul sebetulnya memang ketika ada satu daerah yang cukup banyak angka kejadian apa misal cikungunya ataupun denggi untuk dilakukan fogging, tapi itu sebetulnya bukan langkah yang utama mungkin ya dok ya, karena yang Ya, paling baik tetap iya. pencegahan yang tadi dilakukan itu kalau misal semua orang masif melakukannya, wah bisa aman sebetulnya daerah itu untuk apa ada Iya. penularan denggi ataupun Iya. Terus saya cikungunya. nambahin, Hmm. mau nambahin ini juga sih dok, yang apa si nyamuknya ini, dia Nah, itu kan kalau eh, kalau yang telur itu telurnya dia jadi si Aedes aegypti ini ada telurnya, larva yang bentuk jentik-jentik itu pupa sama dewasa. Nah, yang si telurnya itu dia
eh, nggak bertahan di air, tapi dia di lingkungan lembab iya bertahan. Terus kalau yang si jentik-jentik tadi dia memerlukan air untuk dia bertahan hidup. Nah, contohnya itu yang makanya tadi kayak bak mandi dikuras. Nah, selain bak mandi kita ada kadang suka kelupaan di tempat penampungan dispenser. Itu kan suka ada nampung air Oh iya betul sama dok. di kulkas kayak gitu. Iya iya Iya, iya. itu Iya. tuh kan banyak yang suka kelupaan. Nah, kadang ternyata kalau banyak yang mikir kayaknya rumah saya udah nggak ada yang tempat-tempat nampung air kayak gitu, udah Ternyata diiniin. ada yang Baknya tidak juga sering dikuras. terperhatikan ya, Iya, ternyata ada terlupakan. yang Betul. kelewat ternyata di situ. Betul betul. Kadang-kadang juga apa penampungan pot ya itu juga bisa aja Iya, ada air yang kok menggenang di gitu. situ dan lain-lain. Itu juga yang mungkin jadi alasan kenapa siklus peningkatan denggi dan chikungunya itu memang di musim-musim peralihan kayak gini ya dok ya antara musim hujan ke musim kemarau. Karena memang ketika Iya, musim hujan ya ketika itu tampungan air di wadah-wadah yang iya, di luar rumah itu banyak dan akhirnya tidak jadi hujan lagi iya, dan kemarau jadinya akhirnya lembab lah makin lembab dan makin subur lah nyamuk-nyamuknya. iya. Ya itu mungkin ya Apalagi penyebabnya. kayak ada yang di luar gitu kan kayak pohon kayak katanya kalau yang untuk si albopicus itu Mm-mm. mereka itu bisa di ini juga di apa kayak yang pohon-pohon yang nampung nampung air. Mm-mm. Jadi kayak eh, apa tumbuhan-tumbuhan yang kayak bentuknya begini dok kayak nampung air Oh gitu. ya, Nah mereka juga sebaiknya juga kelapa yang ada ditutup ya. serabut-serabutnya Nah, mereka di situ. atau juga kadang-kadang itu pagar dari bambu ya, bagian atasnya juga bisa jadi Iya, penampungan air itu juga harus ditutup juga. Jadi intinya iya, sebetulnya memang pencegahannya baiknya lakukan kerja bakti ya untuk bersih-bersih di lingkungan karena ya itu yang memang paling efektif sebetulnya dibandingkan dengan kita teriak-teriak minta fogging gitu iya sih. sebetulnya. Oke dok, berarti itu tadi pencegahan. Langkah pencegahan memang sebetulnya mudah diingat, tapi jarang bisa dilakukan dengan benar sebetulnya ya. Iya, Betul. Nah ini dok, benar. jadi yang tadi saya tanyakan tentang demam, sebetulnya bagaimana sih ketika ada pasien ataupun ada anggota keluarga kita yang demam nih, cara penanganan yang pertama kalinya, kadang-kadang kalau misalnya orang tua anaknya demam tinggi, suka agak bingung nih, repot mau kemana gitu ke dokter misalnya yang 24 jam juga nggak ada, misalnya, atau ke UGD juga agak khawatir nih gara-gara COVID. Yang bisa dilakukan dulu deh di rumah apa dok Mm-mm. kira-kira? Kalau misalnya ada ini kayak misalnya ke anak kecilnya ini anaknya gitu Hmm. ya. Kalau Mm-mm. misalnya di rumah dia eh, syukur-syukur ada nyimpen obat demamnya nggak apa-apa atau beli di apotek dulu. Terus Mm-mm. bisa dibantu kompres juga dulu aja paling nggak. Mm-mm. Kompresnya itu di lipatan-lipatan. Jadi kayak lipatan leher, ketiak, di lipatan paha yang kayak gitu. Terus Mm-mm. kompresnya itu eh, jangan pakai yang air panas dan atau dingin juga sih dok ya air sedang aja ya air biasa Air sih yang hangat, iya. kompres ya ya yang biasa aja gitu suhunya nggak yang Mm-mm. jangan yang ekstrim juga terlalu dingin atau Mm-mm. terlalu panas kayak gitu paling. Terus banyak minum juga sih Oh, minum air putih yang kayak gitu istirahat tira baring paling ya, gitu sih dulu yang betul. pertama itu sebelum ke klinik. Jadi memang banyak mitos sebetulnya dan ada juga penanganan yang kurang tepat kayak misalnya ya itulah mungkin karena ada yang contoh dari dulunya misal kompresnya dengan apa cukup dengan bye-bye fever. Aduh saya nyebutin merek nih. Jadi cuma ditempelin di dahi udah selesai gitu. Padahal memang demamnya nggak akan turun-turun sih. Cuman memang bikin nyaman ke anak mungkin ya. Jadi mungkin itu bisa 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 ditambahkan dengan selain dengan kompres. Juga obatnya juga kadang-kadang ya bisa bisa jadi belum tersedia juga karena memang tidak tersedia. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah pemantauan suhu tubuh di rumah juga mungkin ya dok. Karena Ya, kadang-kadang iya, iya, tangan kita ini nggak mengeluarkan angka ya. iya, iya. Betul. Jadi ya ngerasa demam tapi padahal suhu tubuhnya 36,8. Itu ya tidak demam sama Mm-mm. sekali sebetulnya kan. Atau ternyata, oh saya nggak demam kok Iya, dok. Tahu-tahu 40 derajat gitu. Jadi memang iya, kadang-kadang iya itu benar-benar. termometer tuh penting banget mungkin ya dok.
punya Iya, benar. termometer Sedia untuk termometer minimal sih punya itu ya di rumah. betul. Itu juga untuk memantau suhu badan ketika demam, terutama untuk ini untuk yang demam denggi, karena kan harus dipantau selama 1 minggu mungkin ya. Ketika pada di hari Iya. ketiga keempat itu bisa aja turun dan meningkat lagi nanti di hari kelima keenamnya. Jadi maksudnya Mm-mm. harus punya termometer itu adalah untuk bisa memantau suhu badan di rumah. Biar nanti juga ngejelasin ke dokternya juga lebih lebih fasih lagi nantinya. Iya, Mungkin gitu. Betul. benar-benar. Oh ya, terus untuk ini juga banyak yang agak beda nih penanganannya beberapa orang. Ketika demam tinggi malah ada yang memang pakai baju tebal, selimut lagi, tambahin lagi jaket lagi dan lain-lain. Itu sebetulnya baik nggak sih dok? Waktu demam ini, kalau demam tinggi gitu ya dok ya. Heeh. Iya, jadi tuh sih sebenarnya kalau lagi panas, plus dipakai yang bikin panas-panas juga. Jadi gimana ya? Kalau bisa tuh kita itu bikin suhu tubuh kita itu sama dengan lingkungan sekitar, ya suhu ruangan kayak gitu, Mm-mm, mm. biar kayak di itu menginpuls ke otak kita juga kayak ini nih bisa merangsang ke susu kita juga. Jadi gimana ya? Ya, Saya jadi jelasin. suhu Kalau suhu misalnya pengaturan suhu di otak kita juga jadi teradaptasi gitu ya maksudnya ya. iya, benar itu kenapa makanya kalau tuh dikompres jangan pakai air yang dingin atau yang terlalu panas itu gitu sih supaya kita bisa apa yang mengatur suhu tubuh. Iya, benar. Perlu tebal ya Jelek ya. pakaiannya. Jadi jangan sampai berlapis-lapis banget ketika demam karena memang ngerasa menggigil, akhirnya pakai banyak banget baju dan akhirnya nanti demamnya nggak turun-turun justru sebetulnya. Mm-mm. Betul. Iya, malah Oke. jadinya Oh ya, terus jadi untuk panas alasan juga. harus banyak minum itu kenapa dok ketika demam? Iya, jadi waktu panas itu kita itu apa? Jadi kayak ke dehidrasi juga sih jatuhnya jadi kayak kalau panas waktu lagi suhu panas kayak gitu. Nah, Hmm, banyak keluarin cairan, terus jadinya kita harus banyak juga mengganti cairan yang di dalam tubuh itu sih yang keluar itu. hmm. Soalnya lagi panas. Ya, betul. Dan cairan cairan juga memang cairan tubuh ya, terutama mungkin itu juga berpengaruh untuk Jadi regulasi suhu badan kita juga. betul. Jadi ketika Ya, kekurangan cairan ya nanti juga akan ada agak beda nantinya pengaturan suhu badan kitanya. Jadi itu yang paling penting ya dok ya. Dari mulai kompres, pemakaian baju yang tepat, jangan terlalu tebal, cairan tubuh harus cukup, dan iya, obatnya juga harus ada tersedia. Dan jangan lupa di iya, apa selalu dicek suhu badannya gitu. Kalau bisa mungkin setiap hari atau sedia sehari termometer. 2 kali. Betul. Ya, karena tangan kita nggak mengeluarkan angka masalahnya ya. Iya, Oke. apalagi kalau misalnya kayak orang tuanya habis dari kamar mandi dingin, terus Nah, megang anaknya, loh kok panas gitu. panas. Padahal Langsung tangannya jadi terlalu panas dingin. pastinya. Betul, itu Ya dok. udah tangannya yang selalu Mhm. dingin. Malahan kadang-kadang memang ya termometernya punya, tapi ternyata nggak tahu suhu badannya berapa yang disebut demam itu. Jadi itu juga harus diketahui ya untuk semua orang. Berapa sih dok suhu badan yang normal untuk orang atau manusia? Nah ya, kalau untuk suhu ketiak sih sebenarnya Hmm. 35,6 35,5 sampai 37,5 lah itu normalnya. Nah, kalau Hmm. misalnya untuk yang anus, rektal itu di atas 38, di bawah 38 berarti normalnya. Hmm. Ya. 38 ke atas itu udah demam. Hmm. Jadi kita pakai patokan 38 aja ya, biar nggak susah Ya. mengingat-ingat koma-koma di belakangnya. Karena memang kadang-kadang suhu di telinga, di badan, di perut, di ketiak, di anus, kadang-kadang memang berbeda-beda. Gitu. Jadi ketika Iya. nanti misalnya nih lewat ke atau masuk ke mall, dicek suhu badannya 34,2 itu gimana dok kira-kira dok? Iya. Ya itu mah harusnya sih emang sampai 35-an lah. 35 aja itu udah dingin sih. Dingin Hmm. banget.
Kayaknya itu mungkin kemungkinan besar Kayaknya ada bukan yang manusia error. ya. Yang Iya. errornya mungkin yang ngeceknya atau bisa aja badannya yang error ya. Oke. Ini ada beberapa pasien yang sudah mulai bertanya nih dok. Kita bahas dulu ya satu-satu ya dari yang di chat. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari, aduh maaf, Cahyani 093. Assalamualaikum dok, mau tanya kalau anak yang pernah kena DBD apa gampang kena DBD lagi atau gimana? Nah ini pertanyaan yang sering Hmm, ditanyakan. Kayak gimana dok? iya. Jadi kalau misalnya udah pernah kena demam berdarah, dengue itu ada kemungkinan bakal kena lagi karena tadi yang udah dijelasin kan ada 4 serotype dan satu dan dua dan tiga dan empat. Nah itu juga bisa kena lagi sih memang berulang. Hmm. Jadi memang berarti tergantung dari kekebalan tubuhnya juga ya, selain dari pernah terinfeksi atau tidaknya. Tapi memang hampir pasti selalu bisa kemungkinannya terkena lagi juga bisa saja ya, karena memang tadi seri Iya. serotype virusnya juga berbeda-beda. Gitu ya untuk pertanyaan dari Cahyani sudah terjawab. Nah untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini dok mau nanya suhu ketek yang normal berapa? Dan apa yang keteknya punya 3 helai bulu. Ini kayaknya nggak ada hubungan dengan berapa jumlah helai bulu di ketiak ya. Tadi udah dijelaskan oleh dokter Dini berapa dok di ketiak? 35,5 sampai 37,5 itu Ya, normal sih gitu di ya. bagian ketiak. Nah, jadi di atas 37,5 berarti disebutnya suhu demam gitu ya. Tidak berhubungan dengan jumlah berapa helai bulu ketiaknya ya. Oke, yang lain masih nunggu dulu kalau ada pertanyaan. Nah, itu pertanyaan yang sudah dari itu dok, yang dari pertanyaan di Instagram foto kemarin, ada yang mau dijelaskan dulu? Eh, apa aja ya Saya Kak agak yang lupa ya. kayaknya? Oh, oke lah, kita Salah satunya yang itu ya, yang lebih berat itu. ya yang tadi itu pertanyaan pertama. Vaksin untuk kedua penyakit ini nih, demam denggi dan demam cikungunya. Untuk si vaksinnya sih ya. Hmm, Eh, Setahu saya enggak. sih memang belum ada nih sampai sekarang. Malah Iya, mungkin lebih eh, cepat nanti bakal belum ada vaksin ada untuk sih. COVID ya, Tapi daripada demam denggi dan demam demam cikungunya. Karena setahu saya memang belum eh, belum ada ya. Jadi memang betul-betul pencegahannya memang iya, hanya dari menjaga kesehatan lingkungan atau kebersihan lingkungan dan memang menjaga diri kita sendiri dengan kekebalan tubuh yang bagus gitu. Karena memang belum ada cara yang paling efektif untuk mencegah dua penyakit ini. Nah, terus ada beberapa mitos lagi nih, terutama dari demam cikungunya. Kalau dibandingkan ya dok, antara dua penyakit ini yang paling berbahaya yang mana sebetulnya? demam berdarah. Betul. Demam berdarah dengue tentunya sih. Hmm. Jadi kalau yang si cikungunya belum ada sih ditemukan yang sampai shock atau bahkan meninggal dunia itu belum ada sih. Hmm. Kalau demam berdarah dengue ini kenapa dia berbahaya ya karena itu bisa menyebabkan shock itu karena yang si apa plasma leakage itu sama dia bisa menyebabkan kematian bahkan sampai. Hmm. Oke, berarti memang jelas lebih banyak ada kematian juga nggak dok karena demam cikungunya? Hmm, belum ada ditemukan sih Hmm. datanya sampai menyebabkan kematian gitu sih. Ya, beberapa mungkin ada yang sudah sampai komplikasi, tapi itu juga karena dengan kondisi penyakit atau dengan Komplikasi banget. dengan yang lainnya. Kayak misalnya ada sampai myokarditis, Iya, uveitis dan lain-lain itu karena mungkin ada iya. penyakit penyerta lainnya. Tapi relatif Mm-mm. lebih enggak lebih aman juga ya disebutnya, lebih rendah resiko Iya, untuk iya, kematiannya dibandingkan demam iya denggi. lebih rendah. Nah, ini kadang-kadang juga ada yang bertanya Benar. nih, ini apa sih bedanya demam denggi sama demam berdarah denggi? Nah, itu juga kadang-kadang Oh iya, eh, apa ya, dua penyakit yang berbeda sebetulnya, tapi dalam penyakitnya mungkin penyebabnya sama, tapi gradingnya ataupun eh, klasifikasinya mungkin beda ya dok. Bisa dijelaskan mungkin dok? mm-mm. Iya, kalau yang si dengue itu
apa demam dengue aja tanpa demam berdarah itu pasti nggak ada rembesan plasma itu ya, kebocoran plasma itu. Bedanya sih di situ sih ya dok ya, Mm-mm. bedanya. Jadi kayak ya itu nggak ada yang kayak sampai kayak kan kalau di demam berdarah dengue itu sampai kayak efusi plura ada, asites ada, hipotermia ada, yang kayak gitu. Bocoran Mm-mm. plasma, tanda-tanda kebocoran plasma itu ada. Nah kalau di dengue itu enggak, itu aja sih paling ya Oke, bedanya. berarti yang jelas-jelas butuh penanganan ataupun perawatan adalah demam berdarah denggi berarti ya. Dengue Betul. Jadi kadang-kadang karena demam menyebabkan denggi, Sjögren's. nah betul. Jadi Sama. kadang-kadang ada beberapa pasien denggi yang kita periksa juga nggak sampai kita sarankan untuk dirawat ya, karena memang belum ataupun Ya, tidak atau membaik sebelum akhirnya menjadi ke tahap demam berdarah denggi atau demam hemorrhagic fever dengue hemorrhagic fever hemorrhagic. maksudnya. Betul. Jadi itu adalah Iya. demam berdarah dengue itu lebih klasik stadinya lebih parah dibandingkan demam dengue aja gitu. Kalau Mm-mm. untuk cikungunya ini yang tadi disebutkan oleh dokter Dini juga ada mitos bahwa kadang-kadang sampai berbulan-bulan pegalnya, bertahun-tahun lah gitu. Jadi itu penyebabnya apa ya dok ya? Padahal kan cuma virus kecil gitu, terus disebabkannya gara-gara satu nyamuk gitu. Kok bisa sampai parah Iya. banget pegal-pegalnya? Heeh. Iya sih, jadi apa? Mungkin sih emang bisa mereka itu yang lama itu ada faktor lainnya juga sih dok ya. Kayaknya Hmm. nggak semua sih, apalagi kalau yang udah muda gitu kan banyak yang lebih cepat ya dok ya, cuma Hmm. 1 2 minggu Hmm. udah hilang Hmm. kayak gitu. Hmm. Tapi banyak yang udah usianya yang ya lebih dewasa lagi, banyak yang ngeluh kayak ini udah 3 bulan, udah tuh ada yang 3 bulan kok masih kayak gini juga. Mungkin ya sebelumnya juga mereka ada yang eh, emang ada ini sih kayak Ada anamnesis rematiknya sebelumnya. juga mungkin ya. Hmm. Atau ada penyakit-penyakit penyerta lainnya. Mm-mm. Nah, gitu. Jadi sebetulnya kalau dari gejala klinisnya kan tadi dokter Dini udah sebutkan bahwa memang 3 sampai 12 hari saja sebetulnya ya masa infeksinya. Jadi sebetulnya lebih dari itu mungkin adalah bisa saja karena penyakit lain yang menjadi penyakit tambahan yang sudah diderita oleh pasien sejak lama gitu. Dan memang harus digarisbawahi bahwa cikungunya ada kata depannya demam. Jadi ketika ada pegal-pegal tanpa ada demam, itu kemungkinan bukan cikungunya ya dok. Iya. Kadang-kadang memang Iya, benar. pasiennya kadang-kadang mendiagnosis diri sendiri, oh saya cikungunya nih dok gitu. Saya Iya, iya, pegal-pegal iya. badan. Datang udah langsung itu bilang cikungunya. Padahal nggak ada riwayat demam gitu masalahnya. Jadi kita agak kebingungan juga nih ketika menentukan penyakitnya. Oke. Nah Iya. untuk penanganannya untuk dua penyakit ini ada perbedaan nggak sih dok? Kalau untuk penanganannya sih, kalau Mm-mm. si kungunya sih lebih yang kayak eh, simptomatiknya aja, gejala-gejalanya aja gitu. Mm-mm. Mm-mm. Terus ya lagi yang untuk si anti nyerinya gitu ya. Terus sama paling tirabaring. Tapi kalau yang si demam berdarah dengue ini ya tergantung derajatnya juga. Yang pasti sih mereka membutuhkan cairan sih, Mm-mm. membutuhkan cairan juga. Karena Ya. ya yang tadi itu Mm-mm. si bocoran Karena plasma tadi. ya apalagi udah sampai demam dengue hemorrhagic fever atau demam berdarah itu jelas membutuhkan tambahan cairan bukan cuma dari minum tapi juga dari infus mungkin ya Iya, makanya itulah kenapa harus dirawat gitu. Harus selain iya juga kenapa? harus menjaga asupan gizi lainnya juga. Dua-duanya kadang-kadang ada mual-mual juga ya dok ya. Iya, Ada, iya nah ada. itu agak sama Jadi juga. gejala lainnya tuh sih ada juga sih memang kayak sama yang mual, sakit kepala juga kadang ada juga kayak gitu. Mm-mm. Terus ya tapi kayak mereka ini ya kayak gejala tambahannya aja sih Mm. yang membedakannya sih yang kayak tadi itu. Oh sama ini sih demam berdarah itu juga kadang suka nyeri di perut kanan atas ya dok ya. Itu kan biasanya karena ada pembesaran hati. Oh Karena iya ada betul. pembesaran hati. Oke Tambahannya sih oke. paling itu ya. Mm.
dari tambahan gejala yang tadi itu sakit kepala dan ada mual, kadang-kadang kita juga agak kecampur dengan kemungkinan ketiganya adalah demam tifoid jadinya. Karena memang ada Iya, gejala iya, pencernaan, apalagi ada diare dan lain-lain. Jadi kadang-kadang ya. kita memerlukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan itu sebetulnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ternyata gejalanya sangat-sangat khas, demamnya udah 2 hari pertama tinggi, kemudian 3 ke 4 harinya turun tanpa ada mual muntah, itu kadang-kadang sudah kita pastikan mungkin demam denggi dan tidak perlu pemeriksaan, walaupun tetap perlu pemeriksaan laboratorium untuk cek trombositnya mungkin ya. Oh ya, ada ada ini apa ada tambahan ataupun misalnya ada suplemen khusus nggak sih dok untuk dua penyakit itu dok? Misalnya untuk yang sudah punya penyakit denggi ataupun apa yang misalnya udah sering dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau saya pernah baca atau pernah Kalau dengar sih kayak angka gitu dok, atau apa ya, ada obat cacing juga kadang-kadang nih. oh iya iya, saya pernah dengar sih apa Nah, itu. cacing gitu ya katanya. Itu ada beberapa mitos juga tuh tentang itu. Mm-mm. Ya sebenarnya sih kalau untuk yang kayak gitu-gitu ya mungkin saya juga nggak tahu ya benar apa apalagi yang kayak apa cacing ya dok ya saya kurang lupa Mm-mm. apanya cacing gitu yang mereka konsumsi itu kayaknya mending mending jangan dulu nggak usah aja gitu palingnya Ya. kayak untuk penguat imun aja sih paling yang Mm, diminum nggak usah yang betul. aneh-aneh juga takutnya malah jadi kayak bikin penyakit yang lain gitu. Nah, itu dia betul. Kan ya ya bisa kita bayangkan lagi secara logika kalau misalnya memang cacing kan memang tidak higienis tubuh apa hidupnya aja di bawah tanah Iya, gitu. Ketika misalnya demam denggi iya, terus dikonsumsi juga cairan dari cacing ya nantinya bisa jadi ada demam apa infeksi pencernaan yang lain juga gitu. Jadi baiknya sih memang kalau mau memilih suplemen atau tambahan mungkin yang sudah dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Dan kayaknya sih kemungkinan dokter juga nggak akan merekomendasikan cacing ya dok. iya, Gitu. gitu. Tapi untuk demam denggi kadang-kadang memang ada betul ada suplemen yang memang dianjurkan juga memang salah satunya mungkin angkat ataupun apa suplemen-suplemen lain yang mungkin ada kadar vitamin C-nya juga, kemudian juga ada antioksidannya itu untuk pembentukan imunitas juga mungkin ya dan untuk penunjang kesehatannya juga sih biar cepat ada apa penambahan trombosit dan lain-lain gitu. Tapi memang Ya. itu sifatnya suplementasi atau tambahan saja gitu. Ada lagi mungkin dok yang mau ditambahkan dari dua penyakit ini? Ini sih sebetulnya sudah mulai terbuka jelas bahwa dua penyakit itu sudah mulai terbuka perbedaannya. Ada tambahan mungkin dok? Enggak? Eh, apa ya? Baru itu aja sih Ya, dok. itu aja dulu. Oke, Kepikiran baik. yang Nanti saya coba simpulkan. Nanti mungkin kalau ada tambahan nanti tambahkan harus sama dokter Dini ya. Oke, iya. jadi demam denggi dan demam chikungunya jelas dua penyakit yang berbeda, walaupun dengan satu faktor atau satu apa hewan yang menyebarkannya sama yaitu Aedes aegypti dan memang penyakit ini dapat dua-duanya dapat dicegah dengan uh, membersihkan ataupun menjaga kebersihan lingkungan kita. Jadi dari persamaannya adalah tadi, kemudian perbedaannya jelas dari masalah infeksinya, kemudian juga gejala klinisnya juga berbeda, dan dua-duanya memang harus diawali dengan demam terlebih dahulu. Berarti suhu badan harus di atas 38 derajat. Gitu. Dan memang ketika ada demam, memang sebaiknya juga dikelola ataupun ditangani dengan baik dulu di rumah terlebih dahulu dengan cara tadi yang sudah disebutkan, minum obat untuk penurun demam, kemudian kompres dengan cara yang benar, dengan suhu air yang benar, kemudian pemakaian baju yang tepat, itu tidak terlalu tebal, cairan yang dikonsumsi juga harus cukup, dan pemantauan suhu tubuh di rumah. Itu juga penting banget dengan termometer tentunya ya. Dan DBD dengan cikungunya memang kadang-kadang bisa jadi memang lebih lebih berat ataupun lebih bahaya demam denggi dibandingkan demam cikungunya, walaupun kadang-kadang
gejala sisa dari demam cikungunya itu lebih lama dibandingkan demam denggi gitu. Salah satunya adalah pegal-pegalnya gitu. Oh iya, ada satu Iya. lagi dok, mitos yang baru tadi saya baca di ada apa ada koran, bukan koran ya, mungkin berita online yang menyatakan bahwa demam cikungunya mengakibatkan kelumpuhan. Nah itu bagaimana dok? Aman. Karena Eh, kadang-kadang ini enggak masyarakat ketakutannya gara-gara itu. iya. Iya sih. Jadi tuh memang sih kelumpuhan yang sementara, maksudnya jadi bukan kelumpuhan yang benar-benar lumpuh ya. Jadi kayak Hmm, lumpuh aktivitas. Jadi kayak karena emang susah susah untuk beraktivitas sih, karena tapi nggak yang pegalnya bikin itu ya dok lumpuh. ya. Ya, Hmm, karena begalnya dan nggak bisa pegal ditepuk nyeri. juga kan si sendi-sendinya. Hmm. Tapi bukan yang ini sih, bukan yang Ya bukan kayak permanen stroke juga. gitu ya dok ya. Ya Iya, betul, jadi memang ya itu karena mungkin orang awam menjelaskan ataupun mengutarakan gejalanya itu karena saking nyerinya, karena saking pegalnya, jadinya takut atau nggak mau untuk menggerakkan anggota gerak badan, terutama mungkin kaki. Jadi seolah-olah jadi kayak lumpuh gitu. Padahal sebetulnya ya tidak, dan itu iya, hanya bersifat temporary gitu. Kecuali memang kalau ada penyakit penyerta lain, memang sampai nggak bisa iya, jalan, mungkin itu karena penyebab yang lainnya, berarti ya dok, gitu. Ya, jadi mungkin semuanya sudah paham tentang perbedaan dua penyakit tersebut. Ada saran lain nggak dok untuk penanganan demam cikungunya dan demam denggi? Kapan sih sebetulnya baiknya dua penyakit itu datang ke dokter? Nah ini kadang-kadang suka oke. beda-beda beda Iya. pemahaman ya antara pasien dengan dokter. Mm-mm. Jadi sih kalau demam, demam apapun itu sih, jadi tahu demam kalau bisa baru ditanganin dulu di rumah dengan yang tadi itu caranya yang udah dijelasin, terus ke klinik, ke dokter lah pokoknya itu kalau bisa 3 hari demam, setelah 3 hari demam, jadi 3 kali 24 jam sih hitungannya. Kalau misalnya Hmm, pertamanya muncul hari ini malam, terus besok malam itu hitungannya baru 1 hari yang kayak gitu. Jadi ini tiga hmm, kali 24 jam hmm. Tidak setelahnya. ada tidak ada penurunan demam dengan cara yang sudah dilakukan secara optimal di rumah, berarti ya dok. Ya, Ya, gitu. Jadi iya, nanti positif terus. pengobatannya tidak akan lebih efektif nantinya. Jadi pasiennya mungkin tidak perlu berulang-ulang untuk datang lagi ke klinik, dan nantinya juga lebih lebih efisien juga sih untuk untuk biaya yang nanti akan dikeluarkan. Ya, Oke, Dok. iya Siap. benar. Oh ya, ada satu lagi mungkin ya, Dok, untuk demam denggi, sebaiknya mungkin pemilihan untuk obat penurun demamnya memang kan ada beberapa macam nih, Dok, penurun demam. Yang paling disarankan apa nih? Yang paling aman? Paracetamol sih. Ya, betul. Betul. Ada beberapa Iya, ada beberapa jurnal yang menyebutkan katanya ibuprofen kurang aman juga nih untuk demam tinggi. Tapi nanti kita kita cari ya bahannya ya, apakah ada penelitian terbarunya atau enggak. Tapi memang paling aman, paling banyak digunakan memang paracetamol. Dan harus dicek juga ya ininya si dosisnya. Kadang-kadang anak benar. umur misalnya 12 tahun, berat badan 40 Iya. kilogram, tapi masih dikasih minumnya yang 1 sendok yang takaran biasa. Mm. Itu susah turunnya memang dok. Gak akan cukup untuk menurunkan demam untuk anak yang beratnya agak berlebih. Jadi harus disesuaikan dengan dengan berat badan si anak juga. Iya. Mungkin kalau misalnya ada smart patient yang memang mau bertanya ataupun konsultasi tentang keluhan demam, mau itu orang dewasa ataupun pada anak, juga bisa langsung konsultasi sebetulnya ke konsultasi online di dokter umum dari jam 12 siang sampai jam 4 sore di nomor yang sudah ada di sorotan atau di highlight profile. Jadi sebetulnya bisa langsung interaksi dengan dokter via WhatsApp juga sekarang udah bisa tanpa harus datang langsung ke dokter ke klinik maksudnya. Oke, ternyata sudah hampir jam 4 dok. Udah gak kerasa ya. 1 jam kita ngobrol tentang demam denggi dan demam cikungunya. Ya mudah-mudahan ilmu yang kita share ini bermanfaat. Kasus demam denggi dan demam cikungunya juga makin menurun nantinya. Dan
sama dengan kasus-kasus lain yang sedang meningkat sekarang termasuk COVID juga segera selesai. Amin. Oke, cukup mungkin ya dok ya. Nanti kita lanjutkan Ya, di Smart Talk yang seri selanjutnya. Ya, sudah cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Dini. ya, makasih juga Dok. Ya, kedengaran tapi Saya memang sih agak kedengeran jelas. oke. Agak sedikit nge-lag ya. Jadi mungkin kalau ada jeda 2-3 detik mungkin itu dari koneksi saya kayaknya.